juga Pak Soleh, ya, dan kepada para narasumber yang lain salam hormat, juga seluruh peserta webinar pada siang sampai jelang sore hari ini. Perkenankan pertama-tama kami menyampaikan salam kerukunan, salam perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weita Tongtien, salam kebajikan. Atas nama umat Konghucu dan juga Dewan Rohaniwan Pimpinan Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu seluruh Indonesia menyampaikan selamat Hari Pahlawan 10 November Merdeka. Dan juga mengucapkan dengan tulus salam rukun dan damai, selamat Hari Galungan dan Kuningan kepada sahabat, teman, umat Hindu yang ada saat ini. Dari kami, sebelum tentunya kami akan membawakan beberapa hal pesan-pesan moral, kemudian juga secara singkat dalam doa menurut agama Konghucu. Pertama-tama tentu kita menyadari bersama bahwa negara Indonesia yang kita cintai ini adalah negara yang sangat luar biasa. Heterogen, baik dari segi agama, etnis, juga penduduknya yang beragam, nanti kita bisa bersatu, dan juga di dalam simbol-simbol negara, berdasarkan Pancasila, itulah kita bisa bersatu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu dari berbagai relik dan juga buku-buku sejarah, tentu kita sadari bahwa negara ini didirikan berdasarkan komitmen semua agama, semua etnis, semua golongan. Kemudian perjuangan panjang ketika dijajah juga semua orang terlibat di situ, apapun agamanya, apapun etnisnya, dan juga golongan maupun rasnya. Indonesia yang kita cintai ini, kemudian jelang kemerdekaan, kita masih ingat juga ada banyak tokoh-tokoh Tionghoa yang banyak ada di dalam BPU PKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan, seperti tokoh-tokoh seperti Lim Kun Hian, Wi Chong Hao, Tan Eng Hoa, Wei Tiang Chu, maupun juga Yap Chuan Bing, yang kemudian akhirnya kita menjadi merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Satu hari sebelum Bung Karno dan Bung Hatta dengan peristiwa Rengas Dengklok kemudian diinapkan di salah satu rumah umat Konghucu yang biasa-biasa saja, yaitu Mpek Jiao Kisiong di Kerawang, Rengas Dengklok. Sejarah ini juga mencatat begitu banyak tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, beraneka ragam. Ini menggambarkan betapa kita pun sangat mencintai Indonesia. Sepakat. Di dalam peristiwa 10 November yang merupakan juga apa yang kita peringati dari peristiwa Surabaya itu, banyak juga orang-orang Tionghoa maupun juga pemeluk agama Konghucu yang terlibat di situ. Laskar-laskar atau yang disebut dengan tentara rakyat itu dengan tokoh-tokohnya Aoyang Sutek, kemudian juga ada seorang tokoh perempuan Tionghoa yang berada di belakang layar, Aoi Shui Lan, kemudian Dr. Ong Chong Bing. Mereka adalah juga merupakan tokoh-tokoh sejarah yang tentunya ada di balik peristiwa 10 November ini. Masih banyak, kita masih ingat. Tapi yang pasti ketika mereka berjuang, saya meyakini bahwa mereka berjuang bukan untuk mendapatkan gelar pahlawan, tapi karena mencintai negara ini. Seperti kita juga mencintai negara ini. Saat ini tentu kita berbangga bahwa Indonesia telah mencapai kemerdekaan diisi oleh generasi demi generasi yang walaupun tentu kita berharap Indonesia akan terus ada, tidak
bercerai-berai. Maka menjadi tugas bersama kita, terutama para tokoh agama, bagaimana untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada terutama kepada umatnya, jemaatnya, kemudian juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama yang lain dalam forum-forum lintas agama maupun juga forum-forum kerukunan umat beragama dan juga maupun dialog-dialog antar agama. Menyampaikan pesan-pesan betapa kita harus menjaga Indonesia ini. Karena itulah amanat dari para pahlawan demi menghormati mereka yang tidak sempat menikmati kemerdekaan yang mereka turut perjuangkan. Di dalam ajaran agama Konghucu, di dalam salah satu kitabnya, Kitab Mengse, yang merupakan rangkaian dari kitab suci agama Konghucu, Rukjiao Jingsu, tersurat salah satu ayat yang dikatakan demikian. Tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Tidak boleh ditinggalkan hanya untuk kepentingan pribadi. Ayat ini pun bukan berarti bahwa tanah air yang dimaksud menurut ajaran agama Konghucu adalah tanah air Tiongkok atau Cina. Karena memang agama ini berasal dari sana, kebetulan 5.000 tahun yang lalu. Tapi ini adalah pesan yang seperti juga di dalam kitab lainnya, kitab Lunyu atau Sabda Suci dikatakan, seorang umat Konghucu ketika hidup di antara bangsa Yi dan Te, maka dia harus bersikap seperti itu, seperti bangsa Yi dan Te. Artinya ketika seorang umat Konghucu dia hidup di Indonesia, maka dia harus bertindak sebagai warga negara Indonesia yang baik. Itulah petuah-petuah yang ada, maka dia harus wajib untuk berjuang menjadi warga negara Indonesia, berjuang bersama dengan komponen masyarakat yang lain, mencintai Indonesia hingga akhir hayat. Indonesia womentek gusiam, Indonesia tanah airku. Kemudian kita mengetahui bahwa di dalam dinamika sejarah bangsa ini memang banyak hal yang kita dapatkan. Sejarah panjang ini telah membentuk sejarah yang juga termasuk peristiwa tragis bagi umat Konghucu. 30 tahun lebih ketika didiskriminasi oleh rezim Orde Baru, umat Konghucu ada antara ada dan tiada. Tidak dilarang, tapi juga tidak diakui. Tidak dilayani oleh pemerintah. Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 1965 yang menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 mengamanatkan juga tentang agama-agama yang dianut oleh sebagian mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta agama-agama lainnya. Kemudian oleh rezim ini didiskriminasi menjadi hanya 5 agama yang diakui. Hanya oleh keputusan seorang menteri mengalahkan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tapi diskriminasi ini tidak membuat umat Konghucu itu membenci negara ini. Tidak membuat umat Konghucu apatis untuk berjuang bersama. Terus berjuang menjalankan kewajiban umat Konghucu yang dimana di dalam agama Konghucu ini adalah agama untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kalangan orang Tionghoa. Dan mencintai negara ini hingga akhirnya perjuangan, doa, dan harapan bersama tokoh-tokoh lintas agama yang lain yang turut mendukung, baik tokoh-tokoh Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha sekalipun. Akhirnya negara melayani kembali agama Konghucu. Dipulihkan hak sipilnya oleh Gus Dur, oleh Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kemudian diteruskan oleh presiden-presiden selanjutnya, Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kemudian Pak Presiden Jokowi. Inilah sejarah yang kemudian apa yang sempat disinggung oleh Pak Moderator, Pak Muhardi tadi mengatakan seolah tidak ada beda antara umat Konghucu dan Buddha. Memang demikianlah peristiwa tragis yang dialami oleh umat Konghucu, yang kemudian digiring, kemudian harus tidak boleh mencantumkan agamanya di kolom KTP, tidak boleh menikahkan pasangan Konghucu
tidak diakui oleh negara, tidak dilayani. Kemudian juga murid-murid tidak boleh menerima ajaran agama Konghucu, guru-guru tidak boleh mengajar dan sebagainya. Kita hilang satu generasi, tapi umat Konghucu tetap ada karena keyakinan itu. Jadi ketika umat Konghucu dia dikatakan tidak ada beda dengan Buddha, itulah sejarah, itulah masa lalu rezim Orde Baru dengan yang penuh diskriminatif. Tapi itu tidak membuat kita membenci negara ini. Masih ada orang-orang hebat seperti Gus Dur, masih ada orang-orang hebat seperti tokoh-tokoh lintas agama yang pada saat pasca reformasi turut mendukung para tokoh-tokoh Konghucu, baik tokoh Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, mendukung semuanya. Nah, inilah yang merupakan legasi dan juga rasa hormat kami kepada tokoh-tokoh lintas agama, dan juga kepada kepala negara dan juga tokoh-tokoh bangsa. Untuk itu, perkenankan di kesempatan yang baik ini, kami akan berdoa menurut agama Konghucu yang kami imani di hari momen spesial ini, Hari Pahlawan, yang juga hari spesial buat saudara kami umat Hindu. Mari kita berdoa, perkenankan saya memimpin doa dalam keyakinan agama Konghucu. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar, Maha Kasih, Maha Murah, dengan bimbingan dan tuntunan Si Seng Kongse, Nabi Agung Kongse, para senming, para nabi-nabi agung, serta raja-raja suci dan para leluhur, dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa bagi kami warga negara Indonesia. Hari Pahlawan, hari yang sangat istimewa untuk perjuangan bagi bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Kami berdoa memohonkan kiranya para pahlawan yang telah mendahului kami senantiasa dapat setia menunggal bersama Tuhan di alam keabadiannya, beroleh keselamatan, dan kiranya kami yang saat ini melanjutkan cita-cita perjuangan akan selalu senantiasa menjaga nama baik para pahlawan, menjaga Indonesia yang kami cintai, menjaga negeri yang indah ini, yang penuh keragaman, yang penuh kedamaian. Ya Huang Tian, Tuhan yang Maha Besar, Maha Kasih, Maha Murah, perkenankan pula kami berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia, baik Presiden, Kepala Negara, Wakil Presiden, hingga para pejabat pemerintah, sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Berkati mereka semua untuk melanjutkan tugas mulia bagi pengabdian negara, untuk melanjutkan tugas-tugas kenegaraan. Kiranya menjadi pemimpin yang penuh amanah, yang jauh daripada sikap korupsi, jauh daripada sikap tercela yang bisa membuat hancur negara ini. Kami pun berdoa bagi keselamatan umat manusia, terlebih di masa pandemi ini. Kiranya Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar, Maha Kasih, Maha Murah, berkati kami seluruh umat manusia, terlebih bangsa dan negara, serta juga masyarakat Indonesia, agar segera terbebas dari pandemi COVID-19. Kami sehat selamat dari pandemi ini, dan pandemi ini segera berlalu. Kami pun berdoa bagi seluruh anak bangsa, dimanapun berada, para tokoh bisa menjadi pengayom, bisa menjadi lilin yang terang menerangi seluruh masyarakat warga negara Indonesia untuk senantiasa dapat saling mencintai, hidup rukun dan damai, dapat saling menghormati, toleransi, bahkan saling membantu dan kerjasama demi negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Teguhkanlah iman kami, jauhkanlah kiranya kami semua daripada segala kelemahan, keluh gerutu kepada Tuhan yang Maha Besar, Maha Kasih, Maha Murah, sesal penyalahan kepada sesama manusia, melainkan kami dapat pun belajar hidup benar
terus maju menuju tinggi menempuh jalan yang suci. Kami yakin Huang Tian, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta kehidupan kami. Huang Yi Sang Di, Wei Jian You De, Huang Yi Sang Di, Wei Jian You De, San Cai. Demikian doa yang kami bawakan, dan sebelum kami akhiri, perkenankan kami juga menyampaikan seruan kepada terutama para rohaniwan agama Konghucu, para tokoh agama Konghucu, pimpinan lembaga agama Konghucu, umat Konghucu, dan juga tentunya kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para tokoh agama, tokoh lintas agama. Kiranya kita bisa menjadi pelopor untuk perjuangan kebangsaan dan bukan menjadi provokator untuk memecah belah negara ini. Mantap. Cukup sudah agama dijadikan sumber konflik, mengatasnamakan agama. Kita masih ingat peristiwa yang mengharu biru anak bangsa pecah belah ketika politik dijadikan alat untuk memporak-porandakan bangsa. Ketika pilkada DKI Jakarta, salah satu contoh. Kita semua menangis karena kita berada di dalam kotak-kotak yang saling membenci. Padahal itu adalah hanya alat demokrasi, bukan pertentangan agama. Apalagi di zaman penuh digital ini, kita serukan kepada jemaat kita, umat kita, bahwa hati-hati dalam bermedsos. Hati-hati, jangan sampai kita saling mengubar kebencian, hoax, dan fitnah. Terakhir, saya masih ingat pasca peristiwa pilkada dengan demo-demo yang besar, pada tanggal 10 Desember tahun 2016, saya kemudian bersama-sama dengan teman-teman pasca peristiwa itu, kemudian saya mengajak Uskup Manado. Kebetulan saya tinggal di Manado, Tanah Minahasa. Saya mengajak Uskup Manado Monsinyur Swatan, juga Habib Muksin Bilfaqih almarhum, kemudian juga Pendeta Richard Siwu, dan juga Pak Weda, tokoh Hindu Sulawesi Utara, serta juga Bikuni Meci, dan juga seluruh kurang lebih 700 orang. Kita menggagas yang namanya Festival Keragaman. Bertepatan 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia. Kita ingin memberi pesan bahwa dari Tanah Minahasa, Manado adalah untuk seluruh dunia, untuk seluruh Indonesia, perdamaian di atas segala-galanya, kerukunan di atas segala-galanya, Indonesia di atas segala-galanya, Pancasila di atas segala-galanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas segala-galanya. Itu yang kami buat, dan semoga ini menjadi contoh penyemangat juga bagi para tokoh agama yang lain. Semoga momentum 10 November ini menjadi pelecut semangat kita untuk terus menggelorakan semangat Hari Kepahlawan. Amin. Hari pahlawan yang sangat luar biasa. Mantap. Momentum ini bukan sekedar hanya memperingati, tapi juga memberi suatu hal yang baik, mencintai Indonesia hingga akhir hayat. Sepakat. Terima kasih. Salam hormat untuk semua tokoh agama, para narasumber, Bu Soleh yang saya sangat hormati, Pak Muhardi, moderator yang saya hormati, dan juga para peserta webinar ini. Terima Terima kasih. kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Weta Tongtien, salam kebajikan. Merdeka. 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 Merdeka.